Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya dalam Misteri Kurhal. Kali ini saya mengunjungi komplek pemakaman tua di Kebun Raya Bogor. Di jalan masuk pemakaman tua Belanda ini, kalian bisa melihat papan informasi seperti yang kalian lihat ini. Di sini tertera kapan pemakaman ini didirikan, siapa saja yang dimakamkan di sini, dan ada berapa jumlah makam yang ada di komplek tersebut. Kalian bisa baca sendiri kalau pas datang ke tempat ini. Makam berada di antara rimbunan pohon bambu, sehingga jarang pengunjung yang berani mendatangi tempat ini. Kalian bisa lihat sendiri, tak satu pun pengunjung yang datang bersama saya. Kebunnya pohon bambu menyebabkan sinar matahari susah untuk masuk, sehingga terkesan gelap dan sibuk. Saya hanya ditemani oleh desiran angin dan kicau burung. Angin yang cukup kencang membuat gesekan-gesekan pohon bambu. Terdengar orang melangkah di belakang saya. Langkahnya diseret menimbulkan suara gesekan daun bambu kering. Saya tidak berani menoleh. Bukan takut sih, karena bisa mengganggu proses pengambilan gambar. Sebenarnya dekat juga ya, karena meskipun ini siang, komplek ini tampak sepi. Di depan kalian bisa melihat pohon bambu yang tumbang, namun ini tak menghalangi langkah saya, karena pohon masih berada di atas. Saya mulai memasuki komplek pemakaman. Terlihat beberapa batu nisan dengan berbagai bentuk. Saya terus berjalan seorang diri. Saya berbelok ke arah kiri. Semakin jelas terlihat batu-batu nisan dengan berbagai ukuran. Ada yang tingginya 3 meter, ada yang cuma 2 meter, dan ada yang lebih pendek lagi seperti yang di sisi kanan ini. Makam tua Belanda ini sudah ada jauh sebelum Kebun Raya Bogor didirikan pada tahun 1817. Buktinya, kalian bisa melihat sudah ada makam tertanggal 2 Mei 1784. Kuburan ini adalah makam Cornelis Potsman, seorang administrator tubuh obat berkebangsaan Belanda. Mereka yang dimakamkan di sini adalah orang-orang penting pada zamannya, seperti D.J. de Heren, Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1836 sampai 1840. Ia adalah satu-satunya Gubernur Jenderal yang meninggal di Bogor. Ada juga makam Janet Antonia Pietermaat, istri Pieter Meijer, Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1866 sampai 1872, serta kuburan Ernestine Gertrude Meijer, istri Jenderal van Reyder. Kalian juga bisa melihat makam dari Elisabeth Carolet Vincent, Eve van der Bosch, Marie Prins, Hendrik Pohl, J.C. van Hassel, dan André Joseph Willem Henry. Jasad terakhir di komplek pemakaman ini adalah
Profesor Dr. Kostermans yang wafat pada 10 Juli 1994. Ia adalah pakar botani berkebangsaan Belanda yang memilih menjadi warga Indonesia pada tahun 1958. Batu nisannya nanti akan saya perlihatkan kepada kalian. Saya sudah mendekati batu nisan Kostermans yang ada di belakang batu nisan tersebut. Nah, inilah batu nisan dari Profesor Dr. Kostermans yang menurut beberapa penjaga taman ia adalah warga Belanda kelahiran Yogyakarta. Nah, inilah batu nisan dari Profesor Kostermans. Jasad yang lain sudah dikirim ke Belanda. Satu-satunya jasad yang masih tersisa hanyalah jasad dari Kostermans ini. Di komplek pemakaman tersebut terdapat 42 kuburan. Hanya 34 struktur yang memiliki identitas. 4 makam lainnya tidak memiliki tanda dan sisanya terlihat melesat. Tak banyak pengunjung yang datang ke kebun raya mampir ke sini. Mungkin mereka takut karena tempatnya sepi, bikin bulu-bulu berdiri. Kalian bisa lihat, sejauh saya berjalan dari awal sampai saat ini, saya belum bertemu pengunjung lain. Menurut Asep, di Jembatan Merah, jalan yang masuk ke komplek pemakaman ini sering terlihat noni-noni Belanda turun dari tangga. Penampakan justru terjadi pada pagi hari, bukan malam atau sore. Sejumlah pegawai kebun raya mengaku pernah melihat sosok tersebut. Saya mencoba melihat Jembatan Merah dan mencoba memasuki melalui jalan ini. Inilah jalan masuk komplek pemakaman dari Jembatan Merah. Berbeda dengan jalan yang tadi yang hanya dikelilingi pohon bambu, jalan ini bervariasi, ada pohon bambu dan pohon-pohon besar lainnya, tapi tidak serapat yang tadi, sehingga sinar matahari masih bisa masuk. Kicau burung jelas terdengar di sini dibanding tempat tadi, karena banyaknya pohon-pohon yang ada di komplek tersebut. Saya terus berjalan menyusuri jalan yang ada di komplek ini. Posisi makam ada di sebelah kiri. Kalian bisa lihat jalan ke kiri adalah jalan ke arah pemakaman, sementara jalan ke kanan adalah jalan ke tempat koleksi pohon bambu. Saya akan berdiri memasuki ke komplek pemakaman. Kalian bisa lihat batu nisan sudah mulai terlihat semakin dekat. Saya berjalan terus menyusuri jalan yang mulai tampak terang. Di sebelah kiri
kalian nanti akan melihat ada 2 buah ayunan dan 1 buah bangku panjang bisa dipakai untuk berkunjung. Nah, inilah ayunan yang saya sampaikan tadi. Tak ada pengunjung yang berani bermain ayunan. Selain karena ayunannya tampak tua, juga tempatnya yang gelap. Nah, inilah ayunan itu. Apakah noni-noni Belanda yang turun dari tangga tadi ingin bermain ayunan di tempat ini? Entahlah. Beranikah kalian bermain ayunan di sini? Setelah melihat ayunan, saya akan meneruskan perjalanan menuju ke koleksi bambu melalui tanah lapang yang ada di kompleks pemakaman. Jika kalian ingin datang ke kompleks pemakaman tua ini, ada 3 pantangan yang harus dilakukan. Pertama, jangan datang ke tempat ini pada malam hari. Bisa-bisa kalian ditangkap aparat karena lokasi makam berdekatan dengan istana presiden. Dan yang penting, saat video ini dibuat, kebun raya tidak buka pada malam hari. Jadi kalau Anda berhasil masuk ke komplek ini, Anda dianggap sebagai pengunjung tak diundang. Tantangan kedua, jangan berani-berani menginjak batu nisan yang ada di kompleks pemakaman. Jika kamu melakukan ini, dijamin akan viral seperti yang terjadi belakangan ini. Apakah penunggu murka dengan aksi itu? Entahlah. Yang pasti, kompleks pemakaman ini sudah masuk dalam cagar budaya, sehingga harus dilestarikan. Siapapun yang mencoba merusak atau melakukan tindakan yang bisa mengakibatkan kerusakan diancam dengan hukuman pidana. Lalu apa pandangan ketiga? Jangan kunjung di sekitar makam. Kalau nekat, tanggung sendiri akibatnya. Toilet tidak jauh dari sini kok. Anda bisa datang ke toilet untuk kunjung atau buang air besar. Nah, 3 hal itu harus kalian perhatikan jika berkunjung ke makam tua Belanda. Saksikan video lainnya di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan konten